Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih Prof. Abdul. Tadi saya lihat ada Pak Budi juga dari LCI, teman diskusi juga dan senior. Dan ada tadi ada Pak Id, Pak dan teman-teman yang ada di PMU juga. Oke, ini yang paling susah nih Pak. Ini udah paling ujung kan, sudah selesai semua dibahas gitu kan. Ya mungkin tidak akan masuk ke yang sifat yang ringan saja Pak. Bagaimana menerjemahkan project master schedule itu ke dalam LPS yang agak lebih detail. Oke, apakah saya terlihat presentasi saya? Oke, ini cepat saja. Tadi sudah disinggung sama Pak Junior bahwa ini konsepnya adalah yang kita ambil dari project lifecycle di PMI. Sebenarnya kita tidak dalam mempertentangkan, malahan justru nanti saya akan melihat antara PMI dan LCI itu akan saling mensupport. Nanti kita lihat gimana dia saling mensupport gitu. Nah, dalam konsep ini kita lihat bahwa tahapan project itu kalau kita sebagai kontraktor, kita ini bisnis kontraktor, proses itu dimulai dari market dan SPK atau PO kalau di tempat lain. Kemudian setelah itu kita melakukan planning. Semua referensi yang akan saya share nanti mengacu ke EPCC project. Nah, dalam planning itu salah satu knowledge area yang paling dipermasalahkan atau yang di-concern oleh klien adalah schedule management. Bagaimana planning itu akan kita laksanakan dan bagaimana project itu akan diselesaikan sesuai dengan waktunya. Dan bagaimana di planning itu juga akan menunjukkan bagaimana kemampuan seorang kontraktor untuk mendeliver suatu project yang sudah di sign off. Next. Kemudian sudah lanjut, saya sedikit mungkin agak membosankan, tapi ini perlu disampaikan sedikit bahwa beberapa pendekatan pada project yang common sekarang itu ada yang disebut dengan prediktif, sudah disinggung juga tadi, atau waterfall, juga ada yang hybrid. Hampir semua project yang ada saat ini, khususnya di EPCC atau di building, sebagian besar itu masih prediktif, yang cukup komplit. Requirement-nya, targetnya sudah clear. Sedangkan ada beberapa project kalau kita melaksanakan project yang di telco misalnya, itu lebih cenderung ke adaptif dan agile karena acceptance kriterianya kadang-kadang tidak terlalu didefine di depan. Misalnya kalau kita membuat network suatu project, katakan Telkomsel, di awalnya itu pasti belum banyak, tapi dengan perpanjangan waktu dia akan dimatangkan. Nah, pendekatan-pendekatan ini di PMI dikatakan sebagai agile approach. Memang di PMBOK 4 itu agile itu dibahas sangat detail, tapi sekarang sudah berkembang. Oke, kemudian ada hybrid ya, gabungan antara keduanya kita akan bahas. Next. Sebetulnya pada prinsipnya ketika kita melakukan bidding, project master planning itu sudah diminta oleh klien dan dituntut dengan level-level tertentu. Bahkan dia menjadi nilai yang harus dihitung pada saat apakah suatu kontraktor akan jadi pemenang atau tidak. Ini sebagai contoh yang kita sampaikan di sini, suatu project yang meminta levelnya 3, menyampaikan critical schedule. Kemudian ada distribusi S-curve. Nah, kemudian nomor 9 kita lihat ada long lead item. Macam-macam, tergantung projectnya. Secara garis besar, di project EPC itu mostly mereka sudah mendefine ini. Tapi cukupkah? Nah, ini yang harus kita jawab mestinya. Bisa next. Oke. Sekarang kalau dalam suatu project yang sudah kita dapatkan, biasa kita mendevelop yang namanya project master schedule. Di project master schedule di beberapa kontrak itu mengatakan ada requirement-nya. Dia membatasi ada berapa standar-standar yang ditetapkan supaya dianggap project master schedule itu memenuhi syarat sebagai tool dalam implementasi dan eksekusi project. Ada beberapa yang common yang biasa digunakan, itu misalnya tidak ada constraint, tidak ada open end, karena kalau project itu schedule open end berarti tidak akan ada critical path-nya, berarti ujungnya tidak akan pernah ketahuan. Kemudian tidak ada broken logic, tidak ada yang negatif lag. Kemudian kita menghindari adanya link antara aktivitas dan
summary dari suatu proyek, karena itu jadi kacau logiknya. Kemudian dibatasi lagi adalah long duration, dibatasi. Kalau bisa durasi yang lebih dari 3 minggu atau maksimal 1 bulan itu tidak lebih dari 5% dari total durasi. Memang tidak bisa semuanya. Nah, ini beberapa indikator-indikator yang secara umum harus dipenuhi ketika kita mendapat satu masukan. Kenapa ini penting? Karena inilah nanti yang akan kita terjemahkan ke dalam detail schedule. Next, bisa. Nah, kalau kita lihat, terima kasih, ini yang kita adopt dari presentasinya Prof. Abduh, ini sangat penting menurut saya. Tadi Pak Yanuar, Pak Junior mengatakan ada yang mempermasalahkan, wah ini PMI dan LCI itu kayaknya ini udah kuno nih. Sebenarnya berbeda sekali. Kalau saya dalami apa yang kita sampaikan tadi di planning di depan, bahwa kalau kita mengacu ke standar yang mendefinisikan level schedule itu biasa AACE atau berapa juga mosaik dari Australia juga mendefinisikan. Dan PMI tidak menerjemahkan level schedule. Dia hanya menerjemahkan step-stepnya dari sana, kemudian kita jadikan sebagai baseline, kemudian kita update. Dalam realitanya, itu tidak bisa bekerja 100%. Makanya di dalam beberapa tender itu dalam praktikalnya dibatasi. Jadi dibuat standar minimum satu project master schedule. Nah, biasanya dalam project awal itu kita tidak mendapatkan detail. Dia hanya membatasi ada critical path, ada major item, ada milestone yang merepresentasikan project. Nah, disinilah tugasnya yang saya sangat menarik bagi saya di LCI adalah LCI menerjemahkan yang level 3 tadi ke level lebih detail. Di beberapa indikator, di beberapa istilah mereka menyebutkan 3 month, ada 6 week low head, ada juga dengan 3 month. Ini tergantung Bapak dan Ibu. Kalau proyek kita itu misalnya ada di suatu daerah yang shippingnya saja 3 minggu, kita tidak mungkin membuat pendetailan di 3 minggu karena sudah habis di jalan. Nah, ini depend. Kalau proyek kita di Jawa barangkali akan memungkinkan kita membuat planning detail 3 month low head, 6 week low head plan. Tapi ketika proyek kita nanti di Papua atau di Bintuni atau di suatu daerah yang shipping plan-nya saja kita butuh 2 bulan, kita harus mendetailkan di 3 bulan. Nah, inilah yang tidak diterjemahkan secara detail di PMI. Ini yang kita harapkan yang didapatkan dari LCI ya, dalam hal ini LPS. Next. Sebetulnya kalau kita lebih detail sedikit gitu, di mana sih project master schedule dan di mana posisinya LPS? Kalau dari definisi yang kita dapatkan tadi, terlihat bahwa secara umum ketika project master schedule dibentuk itu oke. Kalau spesifik hand of kolaboratif dan passive planning itu di master schedule kita akan keluar. Itu diminta dengan requirement yang tadi. Tetapi kalau kita masuk ke lebih detail, itu tidak muncul. Nah, inilah yang saya maksud, kita membutuhkan LPS di sini. Di sinilah tugasnya LPS mendetailkan apa-apa yang kita develop di project master schedule. Next. Oke. Atau kita lihat bisa next, bisa. Oke. Kita lanjut saja. Oke. Kita coba mengcombine apa step-step yang ada di project master schedule secara konvensional dan apa yang tambahan yang mesti dibuat di LPS. Kalau dari definisi-definisi yang kita baca dan kita laksanakan, hanya ada 2 step saja yang membedakan di LPS. Setelah ada phase planning, kita akan membuat look ahead planning. Bisa kita terjemahkan dalam 3 bulan atau 6 minggu, tergantung proyeknya, tergantung kompleksitasnya, tergantung juga metode jenis proyeknya. Kalau EPC rasanya 6 minggu tidak cukup karena prosesnya mulai dari engineering. Kalau ditambah lagi dengan shipping plan, itu juga akan tidak cukup 3 minggu. Makanya dari pengalaman kita minimal 3 bulan pendetailan itu. Kemudian setelah dapat low head planning, kita akan mendetailkan menjadi work with planning dan akan sampai dengan daily. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah di LPSU ada 3 sebetulnya. 1 adalah make ready, kedua ada daily huddle meeting,
Ketiga adalah delay analysis, root cause analysis, WAW analysis. Ini tidak bisa kita pindahkan. Ketika secara logik, ketika project itu tercapai 80% dengan planning yang bagus, tetap ada 20% yang akan menggeser completion project secara overall. 20% itu tidak terjawab oleh detail yang ada di LPS, karena dia bicara milestone, dia bicara step-step yang production. Tapi impact 20% kalau dia terjadi pada critical path, dan itu akan menggeser completion project, semua indikator yang kita buat di last planner akan bergeser. Sehingga saya mengatakan tidak bisa kita pisah antara last planner dengan project master plan secara overall. Karena dia akan mendetailkan ke bawah. Pada faktanya kan seperti itu. Kenapa? Yang namanya tujuan lean itu kan ada dua. Adding value dan waste. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau kita punya project nilai sekitar 3 triliun atau 4 triliun, terlambat 3 bulan atau terlambat 1 bulan karena shipping plan yang tidak detail. Bayangkan berapa equipment kita di sana. Ini belum terlihat secara material, bukan pemborosan pada pengecoran. Ini pemborosan pada waiting sebetulnya. Yang lebih parah lagi, semua kontrak kita yang prediktif, itu delay itu dibatasi maksimal 5%. Ada dua pilihan. Kalau 5% itu tercapai, maka dipotong atau kita didenda. Belum kita bicara nanti bagaimana denda performa. Kita bicara keterlambatan dulu. Nah, dengan adanya pendetailan seperti ini, ketika update ke project master schedule, kita akan menemukan yang namanya tadi WAW analysis. Kenapa ini terlambat? Ada 3 secara umum nanti kita dapatkan. Project terlambat karena klien, karena ada perubahan, karena klien, karena kontraktor, atau bukan karena keduanya. Konsekuensinya beda-beda. Pada faktanya, Bapak dan Ibu, project itu akan berlaku seperti itu. Bisnis itu akan seperti itu. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, itulah tugasnya project planning di situ. Makanya dalam project EPC, project control manager itu ya seru. Pekerjaan akan cukup seru dari ini. Oke, next. Oke, ini teoritis saja. Ini faktanya nanti kan lihat ke bawah. Saya akan sharekan ke bawah. Next. Saya bantu. Oke. Saya bisa di-naik. Oke. Saya mau berikan beberapa contoh bagaimana implementasi sebetulnya sih yang namanya work with planning dan three-month low head plan itu. Lanjut. Oke, ketika project master schedule approve sebagai bagian dari project, secara kontraktual dia mengikat. Keterlambatan project akan didefinisikan berdasarkan project master schedule. Inilah kita filter menjadi 30. Ini saya di sini masih menggunakan konvensional ya Bapak dan Ibu, belum digital nih. Jadi project master schedule kita terjemahkan ke dalam three-month low head plan, tergantung. Bisa jadi 6-week low head plan. Saya ngambil contoh three-month. Kita minimal isinya sama dengan apa yang ada di project master schedule. Kemudian kita sebutkan checklist and readiness-nya. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan di sana? Minimum isinya adalah dokumen. Jangan dilupakan dokumen adalah hal yang penting. Izin kerja tidak ada, kita bisa bekerja. Kemudian material, kemudian equipment. Dari data ini kita buat 3 bulan ke depan. Next. Dari data ini nanti kita akan terjemahkan ke dalam yang lebih detail. Checklist, ini contoh saja Bapak dan Ibu. Contoh yang checklist readiness yang kami lakukan untuk memulai suatu pekerjaan, apa saja itemnya 3 bulan ke depan, apa saja dokumennya. Dokumen yang exactly-nya lebih banyak dari ini sebetulnya. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah ketika proyek ini sudah disepakati three-month low head plan, kita harus menyampaikan ini ke klien secara formal bahwa ini perencanaan kita untuk dievaluasi dan dilaksanakan bersama-sama. Keterlibatan owner sangat penting. Kenapa? Ketika proyek itu decide off, proyek tidak tahu lagi mana owner dan kontraktor. Dia hanya akan tahu terlambat atau tidak terlambat, cost of run atau tidak gitu. Sehingga komunikasi dengan owner ini kita lakukan. Ini dalam big low head plan. Oke, contoh-contohnya teman-teman tadi sudah bahas banyak. Saya lanjut lagi ke next-nya, ke daily meeting. Ini yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Next. Pertama kali kita mencoba daily meeting, kita tidak menggunakan sticky note, Pak Prof, ini zamannya agak lebih dulu. Tapi karena di lapangan ini pasti terbang, jadi kita menggunakan pada saat itu adalah papan tulis.
Di sinilah semua mandor, semua tidak ada bedanya PM, tidak tahu di sini dia mandor paling enggak karena tukang nggak bisa. Mandor, SM, MK nggak ada peduli di sini, Pak. Semua sama. Kita bicara target completion. Oke. Setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan meeting hari ini, dipublish malam ini dan untuk dilakukan besok pagi. Jadi kami di sini itu bekerja meeting 2 kali, pagi dan sore. Sore adalah production huddle, pagi pada PM dan project planner. Oke, next. Ini contoh yang pernah kita, ini ada yang turun, ada yang enggak. Nah, kebetulan di sana kita tergantung dengan hujan, makanya durasi hujan kami sangat penting di sana. Jadi kita salah satu indikator ketika hujannya bagus, kalau hujan tidak ada dan produktivitas turun, di sorenya, di minggunya kita membuat namanya delay analysis. Apa yang terjadi? Next. Oke. Ini contoh yang pernah setiap minggu kita melakukan ini. Apa yang terjadi dengan proyek ini? Kenapa? Ini contoh saja. Tapi detailnya nanti per activity itu banyak. Data-data tergantung proyeknya. Oke, next. Mungkin ini contoh saja. Nah, kemudian apa yang pengen next? Yang kita sampaikan adalah kami coba dengan apa yang kami lakukan di Wika, ini adalah contohnya proyek EPC yang akan kita coba terapkan nanti di proyek-proyek yang lain. Saya hanya menggambarkan nih Bapak dan Ibu, ini adalah proyek di Bintuni. Bapak bayangkan kalau saya terlambat mengidentifikasi baut saja di sini nggak ada, Pak. Harus datang dari Jakarta dan melalui Sorong. Itu butuh sekitar 3 minggu. 2 minggu ke Sorong, 1 minggu ke site. Tapi ada tidalnya lagi. Nah, makanya dalam hal ini saya mengatakan last planner untuk proyek yang seperti ini sangat-sangat membantu kita dalam identifikasi. Next lagi. Bayangkan ini ilustrasi saja, tapi ini proyeknya beneran. Oke, next. Nih, ini kami coba mapping. Ini sebenarnya reader sebetulnya yang kita pernah diskusikan. Kalau kita coba apply apa yang kami lakukan di sana terhadap requirement LCMA, nilainya akan plus minus sekitar 4,3 dari 5. Tapi ini tidak mandatori karena belum ada yang mensertify. Tapi kalau dari readiness-nya saja, kira-kira akan seperti ini. Tapi cukup nggak pada faktanya proyek kami ini on time, bisa tercapai, bukan on time, kami mendapatkan analisis delay itu sekitar 1,5 tahun, karena proses ini terjadi setelah bulan ke-6. Bapak bayangkan kalau kami mulai ini dulu di bulan pertama, tapi prosesnya sangat panjang. Oke, next. Mungkin itu saja secara umum yang bisa. Ini contoh proyek yang lain kita juga, saya membayangkan ini sedikit, sebentar. Dalam satu proyek central position plan kita menggunakan logic engineering seperti ini. Kita bisa membayangkan kalau kita tidak menggunakan detail planning di proyek ini, betapa jumlahnya ada sekitar 4.000 deliverable yang akan terintegrated dengan semua proyek. Mungkin itu saja yang saya bisa sharekan. Terakhir adalah summary last planner adalah planning. Kata Joseph ini no plan no control. Jadi kalau kita bicara project control, kalau kita tidak terlibat dengan planning, sebetulnya kita tidak melakukan kontrol. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.